Itu perjalanan laut itu ya. Jauh laut. Itu kalau tidur juga kalau angin full ya main-main dengan gelombang. Oke, itu jauh sekali. Nah sekarang kita pengen tahu nih Mas Pai. Mas Pai tiba-tiba ada di Timika itu gimana ceritanya? Ada saudara kan? Kan nggak ada kan? Iya kan? Aduh. Ini tergambar di sini gimana ceritanya? Dulu ceritanya gimana? Jadi jauh loh. Kita pengen tahu itu toh. Iya. Jadi terus terang saya Nah, gimana? waktu keluar dari rumah itu dengan keadaan yang wah, Apa? keadaan mabuk gitu. Oh. Jadi mabuknya malam, Oh gitu. mabuknya malam, pagi kebetulan pangkat bapak saya mau ke Dobo. Bapak. Oh. Dia bawa Orang tua masih ya? masih alhamdulillah Nah, masih. terus. Nah, pangkat bapak saya ini namanya Bapak Nyong, dia bisa panggil Bapak Nyong. Bapaknya. Iya. Mau ke Dobo bawa Cina punya kendaraan kapal, muat barang. Ya sudah, karena malam mabuk, pagi langsung masih mabuk, menyimpan pekian. Ini mabuk sendiri dalam kondisi sendiri saat itu atau gimana? Ya, teman-teman sama teman. Oh. Cuma paginya sudah bubar. Oh temennya udah apa? Masing-masing sudah Udah nggak mabuk lagi, udah normal. sudah tidak, saya juga tidak tahu saya jalan kemana. Terus ceritanya kok bisa sampai ke saudara itu adalah begitu dekatnya saudara sehingga kita kan sebenarnya dalam sholat sama-sama selalu mendoakan ya kan. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya kan kita doakan. Nah, doa sama-sama. Itulah indahnya Islam. Nah, persaudaraan Islam itu begitu Mas Faiz. Jadi rasanya kita juga pengen tahu kondisi kok tiba-tiba Mas Faiz itu dulu ada di sini tuh bagaimana ceritanya. Menarik juga tuh dulu sesuatu yang kita itu terkadang begitu. Allah itu memberikan rahasia kayak kode-kode gitu. Jadi rahasia-rahasia semua wallah alam. Kita nggak ada yang pernah tahu bahwa kita akan dipertemukan di sini ya kan? Itulah namanya kode Allah. Betul nggak? Tetapi hal yang paling indah dari kenangan kita nanti kelak di hadapan Allah itu adalah bukan tentang bagaimana pekerjaan kita sama-sama bekerja di sini. Itu hanya bagian dari ornamen kehidupan kita. Tapi yang paling membanggakan nanti adalah ketika kita itu akan bersaksi di hadapan semesta bahwa kita pernah kumpul di sini, kemudian bisa berjamaah bersama, sujud bersama untuk Allah, ya nggak? Sama-sama beribadah. Gitu kan Mas Pak? Mas Pak ini dari mana? Dobo. Dari Dobo. Dobo itu saya ceritakan. Kalau Kita kurang tahu Dobo itu gimana posisi? Dobo itu Kabupaten Kepulauan Naru. Kepulauan Naru. Provinsinya Ambon, Kota Ambon. Ambon. Ambon jauh. Ambon jauh. Jadi kalau dari Timika itu kita misalnya sekarang Timika nih. Maksudnya kalau Timika mau ke Dobo berarti lewati apa ini? Kalau itu tergantung kapal juga, Pak. Ya. Kalau ferry kadang dari dia cuma 2 pos saja. Timika, Dobo, Timika. Dobo Timika. Langsung ini. Ya, kalau kapal besar misalnya kapal Ngapulu itu beda lagi, Pak. Oh. Masing-masing pos gitu. Ini melewati mana aja nih? Berarti kalau dari Dobo Timika ke Pomako. Kalau dari Pomako, Dobo. Langsung gitu. Ya, Dobo. Terus dia ke Ambon, Tual, Banda, Ambon, nanti dia balik lagi ke sini. Berapa jam nih? Kalau dari misalnya keluar dari Timika itu pagi, bisa sampai pagi juga. Jauh juga ya? Jauh. Masya Allah. Itu perjalanan laut itu ya? Jauh laut. Itu kalau tidur juga kalau angin full ya main-main dengan gelombang. Oke, itu jauh sekali. Nah sekarang kita pengen tahu nih Mas Pai. Mas Pai tiba-tiba ada di Timika itu gimana ceritanya? Ada saudara kan? Kan nggak ada kan? Iya kan? Aduh. Ini tergambar di sini gimana ceritanya? Dulu ceritanya gimana? Jadi jauh loh. Kita pengen tahu itu toh. Iya. Jadi terus terang saya Nah, gimana? waktu keluar dari rumah itu dengan keadaan yang wah, Apa? keadaan mabuk gitu. Oh. Jadi mabuknya malam, Oh gitu. mabuknya malam, pagi kebetulan pangkat bapak saya mau ke Dobo. Bapak. Oh. Dia bawa Orang tua masih ya? masih alhamdulillah masih. Terus.
Nah, pangkat bapak saya ini namanya Bapak Nyong, dia bisa panggil Bapak Nyong. Bapak Nyong. Ya. Oke, Dobo bawa Cina punya kendaraan kapal, muat barang. Ya sudah, karena malam mabuk, pagi langsung masih mabuk, menyimpan pekian. Ini mabuk sendiri dalam kondisi sendiri saat itu atau gimana? Ya, sama teman. Oh. Cuma paginya sudah bubar. Oh, temennya udah apa? Masing-masing sudah Udah mabuk lagi, udah normal. sudah tidak, saya juga tidak tahu saya jalan kemana. Terus ceritanya kok bisa sampai ke kapal gimana itu? Jadi pagi masuk di rumah ibu saya, bapak saya masih tidur lah. Ya. Masuk kamar menyimpan, kasih masuk pakaian dalam tas. Tidak tahu juga pakaian berapa, kalau tidak salah baju 2, celana 3, boxer 1. Terus Sudah masuk turun ke kapal. naik kapal gitu ya? Jam 9 kalau tidak salah berangkat itu. Terus? Naik kapal ke Dobo. Tinggal Dobo 1 minggu 2 minggu mungkin. Ini memang ada niatan untuk pergi dari kampung atau? Tidak. Tapi kok berkemas itu? Jadi pergi di Dobo, mondar-mandir, hari itu bawa uang dikit, sekitar 1 juta lah. Oh, lumayan. Uang sisa mabuk gitu. Jadi Itu berapa rame-rame sama teman? ya sama teman. Jadi Ya. cek kapal, belum juga, masih Itu bayar nggak kapal itu kok bisa masuk? pangkat bapak saya yang bawa, jadi Oh iya, bebas. sistemnya keluarga begitulah. Iya. Jadi mulai tinggal di Dobo, bosan juga begini ya. Tinggal di kota begini, masa balik kampung lagi kan tidak mungkin lah. Sudah. Bergitual. Berarti dari Dobo Tual ya? Tual, habis Tual Ambon, Tual Banda Ambon. Terus kalau ke tempat 3 itu masih ada teman lah. Ya. Teman sekolah, teman kayak bergaul tekaruan dapat teman. Nah, dari Ambon langsung terus ke Manokwari ya, Manokwari. Ya. Kayak mana? Itu tinggalnya di pelabuhan, Pak. Tidurnya di pelabuhan. Berarti ikut kapal itu? Ikut kapal. Oke, itu apa? Kapal sabuk ya. Kapal sabuk. Ya. Tinggal terakhir di Fakfak. Terus Di Fakfak, anjir itu tinggal di pelabuhan juga. Tunggu sambil cari kerja, tapi memang di Fakfak cari kerjanya susah. jadi ngelandang nih ceritanya nih. Terus datang ke Timika. Kok bisa sampai Timika? Datang di Timika, wah itu lebih repot lagi, Pak. Ya, gimana itu? Jadi ceritanya dapat di Timika ini gimana? Ini menariknya nih. Di Fakfak berapa minggu? Kalau di Fakfak itu 4 bulan, Pak. 4 bulan, Pak. Bertahan dengan boxer 1, hilang juga, Pak. Di pelabuhan itu? Tidak awal. Itu cuma tinggalnya di pelabuhan, Ya. di rumah apa namanya? Pos-pos tadi. Ya Bukan, apa namanya? Di rumah. dermaga gitu. Ruang tunggu gitu. Oh, ruang tunggu. Iya. Pelabuhan. Ruang tunggu. Terus makan minumnya gimana itu? Makan minum ya dari situ Gimana caranya? Itu uangnya tadi habis, sudah. habis. Oh. Di Dobo saya sudah habis. Di Dobo habis itu apa itu? Ya, untuk makan juga ya pasti. Ya, makan. Nah. Mabuk lagi nggak masih perjalanan itu enggak ya? Masih, Pak. Masih Masih daerah. ya? Kacau itu. Iya terus. Berarti ada jual makanan, ada jual minuman di kapal? Kalau di kapal tidak. Kapal tidak jual. Oh. Kalau dari kampung kita bawa bisa. Oh gitu. Tapi kalau dapat tahu juga disuruh buang. Jadi selama berbulan-bulan terus dalam perjalanan gelandang itu nggak pegang uang, terus gimana cara makannya? Ya, kerja kalau di beberapa tempat yang tinggal itu cuma ikut orang apa namanya? Bongkar barang di pelabuhan. Oh. Kasih uang. Yes. Hampir 1 bulan itu baru lihat rokok 1 bungkus itu. Oh. Nah rasanya gimana? Berarti itu proses meninggalkan minum ya? Ya.
Tapi sampai di sini Terpaksa. masih minum. Oh. Nah, cerita tuh sampai Timika gimana itu? Sampai di Timika masih minum. Ceritanya sampai Timika. Sampai Timika. Oh, bisa sampai di sini gimana ceritanya? Timika, saya udah berangkat dari Fakfak ya. Berangkat dari Fakfak, datang di Timika. Wih, bingung. Sampai di Timika ini tidak ada orang, tidak ada kenalan, tidak ada teman, tidak ada saudara. Pusing. Sampai di Timika jam 5 mungkin ya. 5 pagi. Oh, saya masuk Timika di pemako. Ini kota gak apa ini? Kan macam tidak ada marwah-marwah kota ya. Iya. Terus Tuhan ini saya selalu datang kota ini. Bagaimana ya? Tunggu sampai jam 6 sudah mulai terang itu. Iya. Ada paci saat duduk. Dia duduk, ditanya, "Ana mau naik kota?" "Iya Bapak, mau pergi kota ini, tapi ini jauh kah?" "Jauh. Ada jemputan." Saya diam saja. Saya diam. "Tidak ada jemputan Bapak." Sudah kau tunggu. Kalau tidak ada jemputan, tunggu Bapak pancing sampai ember. Dia punya ember besar ini. Baru ikan kecil-kecil begini. Oh. Baru Dia mancing. Pancing itu mau rencana kasih penuh ikan. Oh. Dalam hati ini, saya tunggu sampai kapan ya? Iya, oh gitu ya. Ikan begini baru ember begini. Iya. Itu yang kita punya biasa. Iya, yang gede itu. Dalam hati kan itu paci dia punya apa? Tabako nih. Papir baru. Tembakau. Rokok Ana. Oh iya, siap. Tidak lupa. Iya. Guling. Sambil bisa tunggu. Paci bilang, kita jalan sudah Ana. Bisa jalan. Nah, dia motor ya jalan selar tuh. Ini dia punya kota di mana ya? Jalan-jalan sampai di Brigif itu. Iya. Saya bilang, belum sampai Brigif lagi. Saya bilang, saya turun sini sudah. Paci bilang, aduh anak saya antar sampai di sini saya. Iya. Soalnya jauh. Ya sudah, saya pikir kan kota sudah dekat. Iya. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak lagi Bapak. Paci putar motor hantam pulang. Iya. Saya sendiri jalan. Sampai di Brigif Lewat Brigif itu sampai. Sebelum naik Brigif saya turun. Oh iya. Jadi saya jalan lewat Brigif itu jalan. Dan ya Allah ini kota di mana? Berjalan Itu jalan itu. lewat pohon-pohon besar yang kita Ya, ada pohon. Sudah dekat dengan Timika itu. Ya Allah. Ini salah kota ini kok. Jauh itu, jauh sekali. Jalan mobil tentara lewat yang trek itu. Oh iya. Saya bilang, "Bisa numpang kah?" "Mana? Turun kota." Sudah naik. Naik, jalan. Mau masuk kilo itu. Saya bilang, "Saya turun sini kan." Pikiran Surame. Turun sini. Bisa jalan ditambah kayak kota ini jauh-jauh. Saya turun sih. Cari maksud saya turun supaya cari pekerjaan. Iya. Masuk sampai kios kecil-kecil saya masuk itu. Iya. Cari pekerjaan. Untuk menawarkan pekerjaan. Ya. Pokoknya pekerjaan apakah. Iya. Masuk saya. Iya. Berjalan sudah bisa. Sampai berapa lama itu? Itu saya jalan dari jam 7 dari apa? Pagi. Jam 7 pagi. Iya. Masuk di kilo 10 saya jalan sampai jam 9 itu. Saya punya uang 20.000. Naik ojek. Iya. Saya tahu ini kota di mana saya naik ojek. Berhenti ojek saya naik. Di lari tukang ojek bilang, "Turun di mana?" Saya bingung nih, turun di mana ini? Enggak tahu. Pusing sudah dulu di belakang motor, sudah diam saya. Iya. Tahu turun di mana? Di Eh, belakang motor dulu saya. Ditanya lagi, "Kakak turun mana?" Saudara itu bangsat. Saya pikir-pikirnya satu kompis apakah. Terus terakhir dia bilang, "Di Seremekar." Saya turun sini sudah. Tidak tahu ini Seremekar itu bagaimana. Oh, sampai Serui akhirnya. Turun situ, turun pas jembatan itu. Iya. Jembatan duduk ya Allah. Saya beli rokok 5.000. Saya beli rokok 5.000, saya duduk. Terakhir dulu yang itu Pak pernah kerja sini. Iya, yang dulu siapa? Terus ketemu itu. Ketemu dia. Siapa itu? Dia beli rokok juga. Oh, gitu. Beli rokok, saya duduk di jembatan. Cari kenal. Lucky. Oh, baik.
Dari mana? Oh Dari iya, si Dobo. Lucky ya. Oh, baru kakak dari mana? Dari Tanimbar. Oh, iya. Dulu tinggal di sini. Bikin apa sini? Ah, dulu saya belum ada pekerjaan, baru datang di Timika lagi jadi. Itu because. Ah, because. Jadi because bilang tidur sini sudah. Sama-sama cari kerja, oke siap. Jadi duduk-duduk malam, makan masalah makan mie. Oh iya. Masak mie makan. Rokok mereka beli. Tapi cuma duduk tuh tidur, mandi, makan, rokok, tunggu mereka pulang baru isap. Jadi lama juga, 1 bulan begitu. 2 minggu ke 3 minggu kalau tidak salah. Saya bosan kan di dalam kos setiap hari begini saya berjalan dari Sirmeker sampai SP2. Terus sampai bisa sampai Berjalan sampai bisa ke sini ketika Pentra bagaimana cerita? Jadi itu mereka pulang pagi, saya duduk lama, mereka tawar mau kerja ke tidak, kerja apa sebenarnya, pokoknya yang penting kerja, tapi kerja bangunan tidak apa-apa, yang penting kerja. Iya. Sudah besok kita pergi kerja, ya sudah kerja di sini, masuk kerja, tapi sebelum sahur dulu. Jadi lebih enaknya itu di jalan di SP2. Kenapa? Itu sebelum masuk kerja sini, jalan ke SP2 cari kerja, berjalan dari Sirmeker ke SP2, berjalan sampai sudah capek, duduk di itu tempat minum-minum jual-jual kasbi itu, bundaran itu. Oh iya, Petrosi. Iya Petrosi kan? Bukan bundaran yang SP2. SP2, Oh SP2, iya. Yang Sapul PP kadang Iya, duduk iya di, betul. SP2. duduk di situ. Saya jalan sampai di toko bangun apa namanya itu. Iya. Di situ saya kerja di situ. Kerja 3 hari. Kerja 3 hari itu juga pergi pulang 50.000. Nasib dari waktu hari itu cari kerja dapat langsung kerja. Jadi pulang ada ongkos. Ongkos mereka kasih bos kasih ongkos. Jadi paginya dia pergi. Itu dari Sirmeker SP2 20.000. Jadi setiap hari saya pikir ini kalau terima gaji juga habis ini. Iya. Keluar 25.000. Iya. Kerja main saja. Jadi tinggal di kos lagi begitu. Tinggal di kos, tunggu mereka pulang kerja. Terakhir 1 hari Lucky bilang, lebih baik, mau kerja tidak? Mana-mana saya, yang penting ada pekerjaan. Kerja bangunan, terpapa. Kerja bangunan apa yang penting ada kerja. Iya. Tahu-tahunya kerja di sini. Masuk kerja dari belakang itu masih. Iya. Masih seram lah. Iya. Masih gelap. Iya. Masuk kerja. Datang kerja di sini, kita masuk di sini. Sana selesai kita masuk. Iya. Masih chat. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang nggak terasa tiba-tiba udah 2 tahun. 2 tahun. Begitu cara Allah. Dan tentu sebelumnya jujur aja, sholat nggak? Kalau pas keluar dari Muslim tapi kan? Muslim Iya, tapi sholat nggak? di kampung sholat tapi Jumat saja. Oh, Jumat saja. sholatnya Jumat. Oh iya. Terus sekarang berarti menemukan sholat yang rutin di sini ya? Di Kamtral. Kalau di Dobo waktu sebelumnya masih tinggal di Dobo tuh. Di Dobo masih nelayan, ikut nelayan. Sholat juga sih maghrib, sholat tapi tidak rutin lah. Ya intinya itu. Jadi pelajarannya bahwa Mas P ini sudah menjadi keluarga sini, ya toh. Dan bersyukur setiap jamaah ikut, ya kan. Karena bagaimanapun itu kan salah di antara begitu cara Allah ya kan, untuk menolong hambanya yang ingin diselamatkan oleh Allah. Ya banyak cara. Cuma biasanya orang yang mau berbuat baik ada aja ujian, betul nggak? Ada aja ujian. Nah kabarnya tiba-tiba udah mau pulang, bagaimana ini? Itu ada apa? Ini masih dalam informasi juga sih. Kalau menurut adik sepupu saya bilang rumah ada kebakar. Jadi pikir-pikir juga pulang bagaimana? Sudah pulang saja. Setelah bahaya sekali saya pulang. Juga pulang dulu.
Sebetulnya Pak Haji bilang seminta izin Pak Haji ya pulang. Iya. Ya sudah pulang. Jadi kebakar oleh apa ini? Itu antar dua kampung Pak, Dua kampung. perang, Oh. masalah katanya. Tawuran ya, tawuran itu. Dari mulai 1 Januari itu bawahnya sampai tanggal Oh, 2 Januari. Oh, jadi perang antar kampung lah ya. Heeh. Perang antar kampung yang terus sampai bisa terbakar gimana? Tidak tahu juga Pak. Yang terbakar rumahnya Om Pai. Iya, kalau adik sepupu saya bilang ada terbakar. Tapi saya cek-cek berapa hari ini juga belum ada kepastian yang jelas. Makanya teman-teman mesti turun dulu cek yang Oh, dari video-video ada nggak? di video ada sih. Cuma tidak sampai di kompleks saya gitu. Oh ya, semoga Hanya mudah-mudahan sebagian ya. kampung yang dapat. Itu perang antar kampung tuh biasanya terjadi karena apa? Faktor utamanya Tuh gara-gara minuman ini Pak. minuman. Minuman. Oh, itu berarti jawabannya adalah bahwa minuman itu ternyata memang benar-benar membawa malapetaka, betul nggak? Tuh. Jadi di perjalanan Om Pai yang jauh dari Dobo ke Timika itu sebenarnya tadi itu terjawab karena minuman, seperti lagunya Roma ya kan, gara-gara minuman ya kan. Nah jadi kalau bisa berarti sudah mulai dihindari, kan udah ketemu jawabannya nih bahwa minuman itu ternyata membawa malapetaka, ya nggak Om Pai? Sekarang masih minum nggak Om Pai? Iya. Alhamdulillah ya, jangan ya, kalau bisa udah janganlah. Kalau minuman itu bagaimanapun membuat kita ini termasuk ya namanya mabuk ya kan. Sholat aja dalam Islam itu dilarang mabuk, ya kan? Kan nggak boleh kita sholat dalam kondisi mabuk. Tapi mabuk ya gimana? Bukan mabuk kemudian minuman begini, ini apalagi yang begitu. Mabuk tuh maksudnya kita sholat tapi mabuknya itu ya karena nggak paham, tiba-tiba waduh udah berapa rakaat ini mabuk ya. Ya itu sering kali kita sering gitu juga ya kan, mabuk ya kan. Yang kemarin Iya. iya berapa Iya. pipi kerasa gitu. Iya, mabuk kadang-kadang. Kita juga kadang-kadang mabuk. Sholat zuhur tahu-tahu keras. Bismillah. Setelah itu, zuhur ini, aduh, gitu. Jadi itu dalam kondisi mabuk masih artinya, ya. Jadi ya manusiawi juga sih. Tapi ya itu artinya supaya nggak mabuk itulah makanya kita harus paham artinya, maknanya, ya maksud itu. Jadi kita doakan mudah-mudahan Mas Pai nanti pulang dalam kondisi yang tetap menjaga keimanan, keislamannya ya. Karena di sini sebenarnya Mas Pai yang patut disyukuri itu adalah apa? Bukan pekerjaannya Mas Pai, bukan. Tapi bagaimana Om Pai itu adalah merasa dekat dengan Allah. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Allah, maka semua jalan keluar itu gampang. Nggak tahu gimana cara Allah, karena memang yang punya kehidupan kan Allah. Semua, insya Allah Om Pai. Jadi artinya kita doakan sama-sama semua. Karena Muslim kan begitu. Jadi mungkin Om Pai kalau bisa membandingkan dengan teman-teman yang lain yang masih belum dekat dengan Allah, ya walaupun hidupnya bergelimpang tapi mereka galau dan seterusnya. Karena apa? Nggak berkah. Ya, di sini insya Allah sekalipun dalam posisi yang padanya, insya Allah itu memberikan jalan keluar. Sekalipun ya ujian terus ada, namanya ujian ya kan. Kadang diuji dengan baik, dengan kesedihan, dengan kebahagiaan, semua itu ujian. Nah mudah-mudahan perjalanan Om Pai nanti tetap membawa keberkahan, ya kan, membawa manfaat untuk kampung, sehingga itu ada rahasia Allah biasanya. Yang nanti Om Pai cobalah renung-renungkan kenapa Allah itu antar Om Pai ke Timika dulu, kemudian nanti balik lagi atau nanti balik lagi ke Timika dan seterusnya. Wallahu alam, kita nggak tahu ya kan.
Tapi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan itu menjadi wasilah. Wasilah itu sarana untuk kebaikan kampung Ompai lagi. Jangan sampai nanti ada perang setiap tahun begitu gara-gara minuman, ya kan? Itu makanya kalau bisa Ompai menjadi penerang, pencerah dan seterusnya untuk mereka-mereka itu. Mudah-mudahan ya. Biasanya kalau Ompai udah dekat sama Allah, biasanya itu dimudahkan Allah lah, diangkat derajat. Insya Allah, yakinlah sama Allah. Percaya, kita juga mendoakan mudah-mudahan seperti itu. Kira-kira demikian ya. Udah waktunya mau Isya dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan terus-menerus. Ompai, bismillah, mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah dalam menjaga ibadah ya. Ya, Pak. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minum lagi Ya, siap. ya. Baik. Jangan, kalau bisa jangan. minum. Nah, itu ingat Bibi. kata Bibi ya. Bibi baik orang ya. Kira-kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.